Terlebih dahulu, Pak Satya, ini kan kalau kita lihat ya Pak, bioetanol ini dinilai menjadi salah satu sumber energi ya Pak yang bisa digunakan untuk mensubstitusi dan juga mengurangi impor BBM di Indonesia. Bagaimana sudut pandang dari Den sendiri Pak terkait dengan penggunaan bioetanol ini sehingga kedepannya juga mungkin ya Pak bisa mengurangi impor dari BBM? Saya ingin menyampaikan yang lebih luas dari itu, yaitu bioenergi. Ya, kalau kita melihat dalam capaiannya bauran energi nasional tahun 2022, EBT kita itu sekitar 12,30%, ya, dan 7,4% sendiri itu bioenergi. Jadi bioenergi ini tidak hanya bioetanol, tetapi yang terlibat di dalam pembangkitan listrik, ya, serta pemanfaatan biomasa sebagai pengganti batu bara pada waktu co-firing itu juga dimasukkan di dalam bioenergi. Mengenai bioetanol memang masih belum seperti yang kita harapkan, ya, karena produksi bioetanol sendiri di Indonesia itu satu tahun mungkin sekitar 40.000 kiloliter, ya, kalau kita lihat. Sementara kalau kita pengen berkontribusi 2% saja di tahun 2023, itu kita membutuhkan paling tidak produksi sekitar 750.000 kiloliter per tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa kecilnya bioetanol itu, ya, di dalam kontribusinya di dalam campuran daripada BBM. Walaupun Pertamina sudah memasukkan di dalam campuran untuk Pertamax Green 95, itu tuh 50% RON 92, 45% RON 98, dan 5% bioetanol. Tapi secara keseluruhan tadi seperti yang saya sampaikan di depan masih sangat kecil, masih sangat kecil. Baik, artinya kedepannya masih sangat kecil begitu ya Pak Satya, terima kasih. Ya, Saya ingin menanyakan, kita baik, mencoba untuk menaikkan produksinya, Mbak. baik Pak. Menaikkan produksi bioetanol itu sampai dengan 750.000 kiloliter per tahun. Itu pun juga baru berkontribusi 2%. Baik, terima kasih Pak Satya. Saya ingin ke Pak Sumitro. Pak Sumitro, kalau dari APTRI sendiri, bagaimana Anda melihat dan juga memandang Pak terkait dengan penggunaan tebu sebagai bahan baku dari etanol dalam campuran di bahan bakar sendiri? Atau mungkin progresnya sampai dengan saat ini seperti apa Pak untuk pengembangannya? Selamat pagi Pak Satya, Yuda, Pak Sita. Apalagi, Yang Pak? pertama tentu APTRI memandang penggunaan tebu sebagai salah satu bahan baku untuk bioetanol ini cukup bagus prospeknya dipandang dari pemanfaatan tebu. Masalahnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Satya Yuda bahwa kita 2% aja kita butuh 750.000 kiloliter satu tahun. Sedangkan kalau kita bicara tentang tebu, tujuan pertama kita menanam tebu itu adalah untuk pemenuhan produksi gula kita. Sedang hari ini pun untuk pemenuhan produksi gula kita ini masih kurang terpenuhi. Oleh sebab itu diperlukan hitung-hitungan yang serius dan juga penyiapan data yang valid di sini. Seberapa besar sih tanaman tebu kita ini bisa menyumbang nantinya untuk bioetanol. Karena sebelum kita berpikir ke sana, kita harus serius juga untuk mencapai swasembada gula, di mana gula ini lebih juga merupakan satu kepentingan kita untuk memenuhi kebutuhan pangan kita dari sisi minuman. Kita sampai hari ini tadi disampaikan seberapa jauh, sesuai dengan kalau tidak salah peraturan presiden nomor 40 tahun 2023, di mana di sana itu judul awalnya adalah percepatan swasembada gula nasional. Jadi judul awalnya percepatan swasembada gula nasional. Perpres ini diterbitkan untuk percepatan swasembada gula nasional. Baru di berikutnya, karena ada hitung-hitungan juga dari kami yang itu sebetulnya perlu disempurnakan, maka di sana ditambah untuk bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Kita sih siap-siap aja, tetapi harus ada, sekali lagi, validitas data ini. Berapa sih jumlah tanaman yang sekarang ada? Jadi seluruh Indonesia ini, kita seperti rapat yang diadakan di Yogyakarta pada awal November ini, di sana ini kita tidak menentukan atau menghitung data, tapi judulnya ini kesepakatan. Jadi bersepakat pihak-pihak tersebut itu, petani tidak diundang di sana,
tetapi pabrik gula dan industri gula terutama dan yang mereka merasa mempunyai HG untuk nanam tebu bersepakat berapa sih jumlah areal yang sebenarnya. Nah, kami melihat di sini ini ada hal-hal yang di sini ini hanya untuk mencapai target secara administratif. Sedangkan kalau kita mau serius, data awal ini harus benar, berapa yang harus ditambah. Kalau berdasarkan Perpres ini pun juga, kita harus sampai dengan tahun 2028, kita harus menambah, sekali lagi menambah areal baru 700.000 hektar. Tetapi di beberapa sosialisasi pun ini disampaikan bahwa menjadi 700.000 hektar. Ini tidak benar ini. Jadi kita kembalikan kepada niat kita awal, kepada Pak Satya Yuda dari Dewan Energi Nasional juga, mungkin sekali waktu kami bolehlah dipanggil sana untuk diskusi untuk agar kita ini benar-benar siap. Jangan kita nanti siapnya hanya ada di kertas saja. Pada saat hari H tahun 2028 ternyata kita melihat bahwa ini tidak benar. Baik, Pak Sumitro, bagaimana Anda melihat? Dan sebetulnya untuk saat ini ya Pak, terkait dengan riset-riset dan juga pengembangan dari bagaimana sebetulnya bioetanol ke depannya memang bisa berkontribusi untuk mengurangi impor BBM. Saya sampaikan tuh di saat ini, karena apa? Sebetulnya ini adalah peluang yang bagus bagi petani tebu. Karena selain dipergunakan untuk gula sebagai kebutuhan pangan kita, maka ke depan kita tidak bisa hanya menggantungkan dari bahan bakar atau BBM dari fosil ya. Suatu saat dia akan habis juga di bumi kita, kandungan bumi kita. Tetapi kalau yang berasal dari tanaman yang walaupun kita tidak boleh hanya memandang tebu, mungkin ada tanaman-tanaman yang lain seperti hari ini saya juga mendapatkan kabar dari kawan yang di NTT ada tanaman kemiri juga yang itu bisa, dan setelah saya konsultasikan di Kementerian Pertanian itu bagus juga. Itu tinggal niat kita ini serius nggak? Kalau kita niat serius, maka pengganti BBM itu betul di Indonesia ini sungguh sangat kaya kalau kita mau menggali dari sana. Baik, terima kasih Pak Sumitro. Saya ingin ke Pak Satya. Pak Satya, apakah sudah bisa mendengar suara saya Pak Satya? Sudah. Baik, Pak Satya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sumitro, bagaimana Anda melihat sebetulnya bahwa sebetulnya etanol ini juga memiliki manfaat ya ke depannya untuk bisa produksi BBM etanol dan memang ini berasal dari tebu. Apakah Anda melihat juga ini ke depannya bisa cukup memiliki potensi, Pak? Jadi begini Mbak, kalau kita melihat kan semua jatuhnya di komersial ya. Jadi apabila secara komersial itu cukup viable, saya yakin bahan baku dari tebu untuk etanol itu berupa molases itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk campuran daripada BBM. Masalahnya di dunia juga gejalanya sama. Jadi etanol for food atau etanol for energy. Ya, kebanyakan mereka menganggap kalau for food itu masih bagus harganya. Maka kenapa bahan baku bioetanol yang rata-rata adalah molases itu masih diekspor ke luar negeri dan dengan jumlah yang cukup signifikan. Maka Dewan Energi Nasional dalam beberapa kali pertemuan dengan Pertamina juga kita mengatakan supaya ada hilirisasi molases itu dilakukan di dalam negeri supaya ada satu nilai tambah. Jadi kita tidak menjual bahan baku begitu saja ke luar negeri. Nah, kita coba bedah dulu gitu. Kira-kira apa sih yang membuat etanol itu tidak kompetitif apabila di Indonesia? Jadi rupanya banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi kita mencoba ini Pak Sumitro untuk menjembatani ya seperti misalkan cukai yang dikenakan oleh etanol yang fuel grade Pak. Itu masih cukup memberatkan. Jadi perlu ada diskresi percepatan daripada penerbitan izin usaha industri IUI Pak di Kementerian Perindustrian untuk setiap fuel terminal. Itu juga kita identifikasi sebagai faktor membuat supaya etanol itu menjadi kompetitif. Nah, kita coba nanti komunikasikan kepada Kementerian Keuangan yang kebetulan Menteri Keuangan juga anggota Dewan Energi Nasional untuk bisa membedah ya sehingga molases itu bisa digunakan secara maksimum di dalam negeri.